Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Zafir Fikri akan memberikan penjelasan tentang mata kuliah ilmu reproduksi ternak untuk materi anatomi dan fisiologi reproduksi ternak dan hormon reproduksi. Pada organ reproduksi ternak jantan terdapat beberapa organ reproduksi, yaitu yang pertama adalah testis, di mana testis terdiri dari 3 sel penyusun, yaitu sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli terdapat pada testis yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma. Yang kedua adalah sel Leydig, yaitu bertugas untuk memproduksi hormon testosteron di dalam testis. Dan tubulus seminiferus adalah tempat terjadinya spermatogenesis atau proses pembuatan sperma. Organ selanjutnya adalah epididymis. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan kauda. Pada epididymis memiliki 5 fungsi utama, yaitu maturasi, penyimpanan sementara, konsentrasi, dan transportasi serta reabsorpsi. Transportasi yaitu menyalurkan sperma dari testis ke vas deferens. Pada konsentrasi, melakukan penambahan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air dari kaput hingga korpus. Selanjutnya adalah fungsi maturasi, yaitu pematangan sel sperma, dan selanjutnya adalah penyimpanan sementara, dan yang terakhir yaitu reabsorpsi, di mana ketika sel sperma mati akan diserap kembali. Organ selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens berfungsi untuk transportasi, di mana di dalam vas deferens terdapat otot yang membantu proses transportasi dari epididymis menuju ampula dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya adalah ampula, yaitu kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Di mana vesikula seminalis berbentuk lobus, yaitu berfungsi untuk penghasil plasma untuk sperma yang disebut semen, memberi warna putih kekuningan, yaitu disebut riboflavin, dan penghasil fruktosa untuk sumber energi sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat, berfungsi untuk memberi aroma, yaitu aroma spermin, dan kelenjar Cowper, yaitu menghasilkan cairan buffer untuk membersihkan saluran reproduksi pada ternak jantan. Organ reproduksi yang terakhir yaitu adalah penis, di mana penis merupakan organ kopulasi ternak jantan untuk saluran pendeposisian sperma yang sudah diproduksi. Selanjutnya yaitu pada organ reproduksi babi betina. Yang pertama yaitu ovarium, di mana ovarium itu berbentuk bulat, terletak di rongga perut sebelum oviduct, di mana ovarium ini penghasil ovum. Organ selanjutnya adalah oviduct, di mana oviduct merupakan saluran yang terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Infundibulum merupakan struktur berupa fimbriae untuk menangkap ovum yang sudah diovulasikan. Selanjutnya adalah ampula dan isthmus, di mana tempat terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Organ selanjutnya adalah uterus, di mana di dalam uterus akan terjadi proses morula, blastula, gastrula, yang kemudian akan menempel pada endometrium. Pada uterus tersusun menjadi 3 bagian, yaitu endometrium, meometrium, dan perimetrium. Uterus ini adalah tempat berkembangnya fetus. Organ selanjutnya adalah serviks, di mana serviks merupakan organ yang memiliki bentuk tubul, tersusun atas otot sphincter, memiliki seperti cincin jika diraba, yang berfungsi untuk penyeleksian sel sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi ternak betina. Yang selanjutnya adalah vagina, organ yang bentuk tabung yang berfungsi untuk pendeposisian semen ketika terjadi perkawinan alami. Yang paling terluar adalah vulva, di mana organ ini merupakan organ kopulasi ternak betina yang tersusun dari labia minora dan labia mayora. Selanjutnya adalah organ unggas jantan, di mana organ tersebut yang pertama adalah testis, di mana testis merupakan organ yang berfungsi penghasil sperma dan penghasil hormon reproduksi, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tubular dan interstitial testis, di mana bagian organ tubular 80-90% itu terdiri dari tubular seminiferus. Lapisan pada tubular seminiferus berfungsi untuk menghasilkan sperma dan sel Sertoli. Sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya adalah interstitial testis,
di mana terdiri dari sel-sel Leydig yang berfungsi untuk penghasil hormon testosteron. Organ selanjutnya adalah epididymis, di mana epididymisnya menempel pada testis yang berfungsi untuk transportasi, konsentrasi, dan maturasi, serta penyimpanan. Organ selanjutnya adalah vas deferens. Diawali dengan epididymis sampai dengan papila, berfungsi sebagai alat transportasi. Selanjutnya adalah organ terakhir yaitu papila, di mana organ tersebut sebagai alat kopulasi. Selanjutnya adalah organ unggas betina. Organ pertama yaitu ovarium, di mana ovarium adalah organ yang berfungsi untuk penghasil ovum, penghasil hormon, dan terletak dekat ginjal dan di antara rongga dada. Ovarium terdiri dari 2 lobus yang mengandung banyak folikel. Organ selanjutnya adalah oviduct, di mana oviduct terdiri menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Pada infundibulum berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah diovulasikan. Pada bagian magnum, penghasil sel putih telur selama 2-3 jam. Dan isthmus berfungsi untuk membentuk membran kulit telur, di mana prosesnya terjadi kurang lebih 1,5 jam. Organ selanjutnya adalah uterus, di mana uterus berfungsi untuk membentuk cangkang telur, di mana prosesnya kurang lebih 20 jam 45 menit. Organ selanjutnya adalah vagina, di mana vagina merupakan saluran terusan dari uterus sebagai alat kopulasi ternak betina. Organ selanjutnya adalah kloaka, berfungsi saluran keluarnya telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi. Yang pertama yaitu pada hormon reproduksi ternak ruminansia jantan, mana prosesnya itu rangsangan akan diterima pada hipotalamus, dan hipotalamus akan menstimulus GnRH yang kemudian akan diteruskan hipofisa, dan hipofisa akan menuju adenohipofisa, di mana adenohipofisa akan mensekresikan hormon LH yang akan menstimulus sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini akan membentuk seks sekunder, libido, dan membantu proses spermatogenesis. Selain hormon LH, terdapat hormon FSH yang akan menstimulus sel Sertoli dan tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus akan terjadi spermatogenesis, dan pada sel Sertoli berfungsi untuk memberi nutrisi saat spermatogenesis. Selanjutnya, hormon reproduksi pada ruminansia betina, rangsangan diterima hipotalamus yang akan mensekresikan GnRH kemudian menuju hipofisa. Hipofisa akan menuju ke adenohipofisa. Jika ternak mengalami birahi, akan mensekresikan hormon FSH. FSH akan merangsang pertumbuhan folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel degraf. Pada folikel degraf terdapat sel TK interna yang menghasilkan hormon estrogen sehingga ternak birahi. Jika ternak mengalami birahi dan dikawinkan dan terjadi ovulasi, mekanisme sebagai berikut. LH akan menekan ovarium bersama dengan estrogen, di mana estrogen menekan dari dalam dan LH akan menekan dari luar, sehingga terjadi ovulasi. Setelah ovulasi, ternak akan bunting, dan setelah bunting, folikel yang ditinggalkan ovum disebut corpus luteum. Corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menjaga kebuntingan pada ternak. Jika tidak terjadi kebuntingan pada ternak, corpus luteum akan lisis yang diakibatkan oleh hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang hormon reproduksi unggas jantan. Rangsangan diterima oleh hipotalamus yang akan mensekresikan GnRH, kemudian akan merangsang hipofisa, kemudian akan dilanjutkan ke adenohipofisa yang akan mensekresikan hormon FSH dan LH, di mana hormon FSH akan menstimulus tubulus seminiferus yang akan terjadi prosesnya spermatogenesis dan sel Sertoli yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada saat proses spermatogenesis. Pada hormon LH akan menstimulus sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang akan digunakan dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya penjelasan tentang hormon reproduksi pada unggas betina. Rangsangan akan diterima hipotalamus, kemudian hipotalamus akan mensekresikan hormon GnRH, di mana GnRH akan diteruskan menuju hipofisa. Hipofisa ini dibagi menjadi 2, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Pada adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LTH, dan LH. Pada hormon FSH akan menstimulus ovarium
untuk menghasilkan estrogen dan progesteron, di mana estrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel dan meningkatkan produksi kalsium, protein, dan lemak dalam pembentukan telur. Selain itu, progesteron menjaga saluran telur tetap berfungsi normal. Selanjutnya adalah LTH, di mana akan memunculkan sifat mengeram pada ayam. Yang terakhir yaitu LH, di mana LH berfungsi untuk ovulasi dan pelepasan yolk. Selanjutnya adalah neurohipofisa yang akan mensekresikan hormon oksitosin, di mana oksitosin berfungsi untuk membantu proses pengeluaran telur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai acara 2 yaitu gametogenesis dan uji kualitas semen. Pembahasannya meliputi morfologi sel gamet, gametogenesis, dan uji kualitas semen. Yang pertama yaitu morfologi sel gamet. Sel gamet sendiri merupakan sel haploid atau sel yang tidak memiliki pasangan yang terdiri dari sel gamet betina dan sel gamet jantan. Morfologi sel gamet jantan terdiri dari akrosom, nukleus, sentriol, mitokondria, dan juga membran plasma. Sedangkan pada betina atau sel gamet pada betina terdiri dari korona radiata, zona pleusida, membran vitelin, sentriol, dan juga nukleus. Kemudian yang kedua yaitu gametogenesis. Gametogenesis sendiri merupakan proses pembentukan sel gamet yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu gametogenesis pada ternak jantan, di mana diawali spermatogonium yang bersifat diploid mengalami fase mitosis dan berubah menjadi spermatosit primer, masih bersifat diploid, kemudian membelah dan memasuki tahapan meiosis 1 dan menjadi spermatosit sekunder, di mana spermatosit sekunder telah bersifat haploid. Kemudian masing-masing spermatosit sekunder mengalami pembelahan dan memasuki fase meiosis 2 yang berubah menjadi spermatid yang bersifat haploid. Kemudian masing-masing dari spermatid mengalami diversiasi menjadi sperma yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu proses gametogenesis pada ternak betina, di mana oogonium yang bersifat diploid akan mengalami proses mitosis dan menjadi oosit primer yang masih bersifat diploid. Kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian mengalami meiosis 2 yang membentuk ootit dan badan polar, di mana ootit akan berdiferensiasi membentuk sel telur atau ovum, sedangkan badan polar akan lisis. Selanjutnya yaitu uji kualitas semen. Uji kualitas semen terdiri atas makroskopis dan mikroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis terdiri dari yang pertama yaitu volume, di mana semen diamati dan diukur melalui tabung berskala. Yang kedua yaitu warna. Semen yang baik berwarna putih, susu, atau kekuningan. Yang ketiga yaitu konsistensi semen, di mana semen yang baik merupakan semen yang memiliki konsistensi tinggi dan juga kental. Yang terakhir yaitu pengamatan pH. Pada pengamatan pH, semen yang baik berada di antara 6,8 sampai 7,2. Selanjutnya yaitu uji kualitas semen secara mikroskopis. Yang pertama yaitu uji motilitas. Pada tahap ini, alat dan bahan dan juga langkah-langkah sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu uji konsentrasi. Pada uji konsentrasi, alat dan bahan serta langkah-langkah sebagai berikut. Yang ketiga yaitu uji mortilitas dan abnormalitas. Pada uji mortilitas menggunakan rumus sigma sperma yang mati dibagi total sperma dikali 100%. Sedangkan pada abnormalitas menggunakan rumus sigma sperma abnormal dibagi total sperma dikali 100%. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludia Sari dengan NIM 230 10 120 140 230. Di sini saya akan menjelaskan acara 3 yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi perwakilan dari kelompok 2 yang dengan Asbing Kak Casmuti.
Ilmu reproduksi ternak D. Seleksi ternak adalah salah satu cara meningkatkan mutu produksi ternak, yaitu melalui seleksi ternak pada pejantan maupun betina. Ternak yang unggul tersebut dipilih agar menurunkan sifat kepada anak-anaknya. Kriteria seleksi ternak dapat dilihat melalui bentuk fisik ternak. Fisik ternak ideal meliputi mata dan bulu cerah, bobot badan sesuai dengan umur, organ tubuh lengkap, dan gerakan lincah. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum didapatkan hasil bahwa ternak kambing dan sapi jantan yang unggul memiliki kriteria diantaranya yaitu memiliki konformasi tubuh baik, kaki kuat yang berguna untuk mounting, tulang besar, memiliki muka yang gagah dan berani, mata cerah tidak rabun atau buta, gerakan lincah serta terlihat ganas, bulu bersih dan mengkilat. Nilai BCS pada ternak kambing jantan yang unggul adalah 3, sedangkan pada ternak sapi jantan yang unggul adalah memiliki BCS 6. Kemudian, ternak jantan yang unggul harus memiliki libido normal, karena jika libidonya terlalu tinggi, maka ternak jantan akan selalu mencoba untuk mengawini ternak betina. Selain itu juga akan menyebabkan ternak sering ejakulasi, sehingga kualitas semennya kurang baik. Namun, jika ternak memiliki libido yang rendah, maka keinginan ternak untuk kawin juga rendah. Ternak kambing dan sapi jantan yang unggul minimal harus sudah POEL 1 yang menandakan bahwa ternak sudah siap untuk dikawinkan. 2. Seleksi ternak betina. Ternak kambing dan sapi betina yang unggul memiliki kriteria diantaranya yaitu panjang dan lebar vulva, ambing simetris dan besar, mata cerah tidak rabun atau buta, muka feminim, BCS 3 pada kambing dan pada sapi, BCS-nya 4. Semakin tinggi BCS maka bahan pakan yang dikonsumsi ternak betina maupun memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan anaknya sehingga menekan abortus. Ternak kambing dan sapi betina yang unggul harus memiliki umur yang mencukupi dan 4 kaki yang tangguh dan kokoh. Sapi betina yang tidak unggul memiliki ciri-ciri bentuk kaki menyilang dan memiliki ambing yang tidak simetris. Parameter reproduksi ternak betina yaitu ambing yang simetris dan besar menandakan bahwa produktivitas ternak betina yang baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya. Selanjutnya, sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi merupakan teknik manipulasi siklus birahi untuk menimbulkan gejala birahi dan ovulasi pada sekelompok ternak secara bersamaan. Tujuan dilakukan sinkronisasi birahi adalah agar ternak dapat bunting secara bersamaan dan mampu menghasilkan keturunan dengan kualitas yang baik dalam waktu yang bersamaan pula. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penggunaan hormon progesteron pada sinkronisasi birahi berfungsi untuk menahan siklus birahi pada ternak betina. Hal ini dikarenakan pemberian progesteron eksogen akan meniru cara kerja progesteron alami dari korpus luteum, sehingga terjadi diumpan balik negatif pada hipotalamus yang berakibat adanya hambatan perkembangan folikel dan ovulasi. Selanjutnya, penggunaan PGF2 alfa atau hormon prostaglandin untuk program sinkronisasi birahi ternak hanya efektif bila ternak telah memiliki korpus luteum. PGF2 alfa berfungsi untuk meregresi korpus luteum sehingga hanya efektif jika dilakukan pada fase luteal di saat korpus luteum telah berfungsi. Hal ini dikarenakan prinsip PGF2 alfa yaitu melisiskan korpus luteum yang kemudian diikuti dengan pelepasan hormon GnRH sehingga menyebabkan birahi dan timbulnya ovulasi. PGF2 alfa menyebabkan regresi CL akibat luteolitik. Secara alami, PGF2 alfa akan dilepaskan oleh uterus ternak yang tidak bunting untuk melisiskan CL akibat kerja vasokonstriksi PGF2 alfa sehingga aliran darah menuju CL akan menurun drastis. Akibatnya kadar progesteron yang dihasilkan CL dalam darah menurun. Adanya penurunan kadar progesteron ini akan merangsang hipofisa anterior untuk melepaskan FSH dan LH. Kedua hormon ini berperan dalam proses folikulogenesis dan ovulasi sehingga terjadi pertumbuhan dan pematangan folikel. Adanya pertumbuhan folikel ini dapat menimbulkan gejala birahi. Hormon progesteron ini memicu produksi hormon estrogen untuk meningkatkan sensitivitas organ reproduksi betina yang ditandai dengan perubahan pada vulva
vulva dan keluarnya lendir transparan. Dan pengamatan praktikum dapat disimpulkan bahwa seleksi ternak jantan yang unggul memiliki kriteria diantaranya yaitu kaki kuat, tulang besar, memiliki moyang gagah dan berani, mata cerah, tidak rabun atau buta, gerakan lincah, serta terlihat ganas, serta memiliki testis 2 buah yang simetris dan besar. Sedangkan seleksi ternak betina yang kriterianya yang bagus merupakan diantaranya panjang dan vulva lebar, ambing simetris dan besar, mata cerah tidak rabun atau buta, muka feminim, dan 4 kaki yang tangguh dan kokoh. Terus sinkronasi birahi merupakan teknik manipulasi siklus birahi untuk menimbulkan gejala birahi dan ovulasi pada sekelompok ternak secara bersamaan. Prosesnya dilakukan dengan cara memasang spons yang sudah diberikan hormon progesteron pada vagina. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filah Ramadan Yudhistira dengan NIM 2301012014-0276. Di sini saya akan melaksanakan review praktikum ilmu reproduksi ternak acara keempat, yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Berikut cuplikan. Merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menampung semen dari suatu pejantan melalui sebuah alat, yaitu vagina buatan atau artificial vagina. Hal ini sesuai dengan pendapat Noviana dan Soi 2016 yang menyatakan bahwa penampungan semen merupakan teknik dengan menggunakan sebuah alat. Dalam membuahi ovum atau sel telur, biasanya menggunakan metode penampungan semen. Yang pertama yaitu metode pengurutan pada ayam jantan. Pengurutan ini dilakukan dari pangkal leher lalu ke punggung sampai kloaka atau di pangkal ekor. Hal ini sesuai dengan pendapat Junaidi et al. 2016 yang menyatakan bahwa semen diambil pada kloaka yang sudah dibersihkan dengan menggunakan tisu yang diberi cairan NaCl, kemudian dilakukan dengan menggunakan pengurutan, kemudian juga dengan menggunakan metode elektrojakulator. Elektrojakulator merupakan penampungan semen yang dilakukan dengan cara tidak menggunakan vagina buatan, dikarenakan ternak tidak cocok untuk ditampung. Elektrojakulator adalah 2 kali lipat lebih besar dari pembuatan vagina buatan, namun kualitasnya lebih kecil. Kemudian metode vagina buatan atau artificial vagina ini menggunakan cara untuk mengarahkan ke penis pejantan, kemudian mengalami rangsangan, dan juga metode ini memiliki tanda-tanda seperti tingkah laku, lacking, dan sebagainya. Kemudian pengenceran semen merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menjaga atau mempertahankan suatu kualitas dan volume semen selama masa penyimpanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ayer 2015 yang menyatakan bahwa pengenceran semen mempunyai tujuan untuk mempertahankan suatu kualitas pada semen pada saat disimpan. Bahan pengencer dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Pada pembuatan stock solution atau bahan pengencer itu sebagai penambah bahan yang sesuai dosis. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Poncawati 2012 yang menyatakan bahwa pembuatan stock solution itu sebagai penambah putrit acid, fruktosa, tris, dan sebagainya. Tris merupakan buffer baik. Kandungan di dalamnya digunakan sebagai bahan sumber energi, dan kandungan kuning telurnya yang merupakan sumber asam amino, fruktosa sebagai sumber karbohidrat bagi semen, dan kemudian pada semen ini mempunyai fungsi sebagai penurunan derajat keasaman akibat dari aktivitas semen.
Metode pengenceran yang pertama, siapkan alat dan bahan, diantaranya pipet, volume gelas beker, dan menggunakan bahan yaitu semen seger yang sudah ditampung dan sudah dilakukan uji kualitasnya. Proses ini dilakukan untuk mengambil cairan stock solution. Cara ini menggunakan pipet volume, kemudian campurkan semen segar. Rumus bahan pengencer sebagai berikut. Vs kali Ks kali ASM per A kali 0,25. Proses pembuatan semen beku menggunakan alat dan bahan yaitu potometer, komputer analisis semen, alur atau proses pembuatan semen beku yaitu dari proses penampungan semen segar sampai dengan semen yang mengalami pembekuan. Hal ini sesuai dengan pendapat Savitri et al. 2014 yang menyatakan bahwa proses penampungan semen beku merupakan proses penampungan semen segar, lalu semen akan menjadi semen beku. Setelah dilakukan pengenceran, semen lalu ekuilibrasi. Identifikasi straw, filling, dan sealing. Proses ini yaitu proses pertama memasukkan semen ke dalam. Hal ini sesuai dengan pendapat Komariah et al. 2020 yang menyatakan bahwa pada proses pembuatan semen beku dapat dilakukan dengan uji mikroskopis, uji konsentrasi semen yang dapat menggunakan fotometri, yaitu untuk mengetahui jumlah pengencer, konsentrasi dari semen, dan beberapa straw yang dapat diproduksi. Komputer analisis digunakan untuk mengamati kemudian semen yang telah dilakukan dan telah memenuhi standar kemudian dilakukan pencampuran. Semen yang telah dilakukan uji dan kemudian memenuhi standar dan ketentuan kemudian masuk ke dalam proses filling dan sealing dan menggunakan mesin volume yaitu 6,25 cl, kemudian proses sealing dengan mencampurkan straw di dalam papan hitung yang dihasilkan dari ejakulasi dan kemudian dilakukan pemasukan strike. Kemudian dimasukkan dalam temperatur 120 derajat Celcius selama 9 menit. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitepu 2019 yang menyatakan bahwa pada proses freezing semen yang dapat dipastikan dalam suhu yang cukup atau suhu rendah, kemudian dimasukkan ke dalam straw yang dimasukkan ke dalam kontainer suhu 146 derajat Celcius selama 24 jam dan berakhir di quality control 3. Berdasarkan hasil pembahasan praktikum acara keempat pada acara pengenceran semen dan pembuatan semen yang dapat disimpulkan bahwa penampungan semen dapat menggunakan vagina buatan, metode pengukuran, dan juga ejakulator. Pada semen menggunakan stock solution baik alami ataupun buatan. Semen yang ditampung telah dilakukan uji kualitas dari semen yang telah dilakukan pengenceran. Dan beberapa semen beku melewati beberapa tahap quality control 1 hingga 3, masing-masing bertujuan menjaga kualitas. Terima kasih telah menyaksikan review ulasan acara keempat yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan pada ternak. Pembahasannya yaitu perkawinan alami, perkawinan buatan atau inseminasi buatan, deteksi birahi, dan deteksi kebuntingan. Perkawinan alami. Perkawinan alami merupakan perkawinan yang dilakukan secara alami atau sesuai kehendak ternak itu sendiri tanpa campur tangan dari manusia. Perkawinan alami dapat terjadi di alam bebas maupun di kandang peternakan yang menggunakan sistem umbaran. Kelebihan dan kekurangan perkawinan alami. Kelebihannya yaitu tidak membutuhkan tenaga ahli, biaya yang relatif lebih murah. Pejantan secara alami dapat mengetahui betina yang sedang masa birahi. Kekurangannya yaitu meningkatkan tertularnya penyakit,
perawatan pejantan yang relatif ribet dan dapat menurunkan kualitas mutu genetik pada ternak. Perkawinan buatan atau inseminasi buatan merupakan suatu proses perkawinan yang dilakukan dengan bantuan manusia dalam prosesnya. Perkawinan buatan dapat terjadi disebabkan pejantan yang memiliki kualitas mutu genetik yang baik tidak dapat melakukan perkawinan secara alami. Bisa diakibatkan adanya kecacatan pada pejantan itu sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Kelebihannya yaitu menghemat biaya perawatan pejantan, mencegah terjadi perkawinan sedarah, dan mengatur jarak perkawinan. Kekurangan dari IB yaitu membutuhkan tenaga ahli, harus tepat pada prosesnya, terjadi kesulitan melahirkan pada induknya. Deteksi birahi ternak. Apa itu deteksi birahi ternak? Deteksi birahi ternak adalah suatu proses untuk mengetahui ternak dalam masa birahi atau tidak. Tujuan dari deteksi birahi yaitu untuk memudahkan para peternak dalam menentukan atau melakukan proses perkawinan alami maupun buatan pada ternak, sehingga memaksimalkan persentase terjadi kebuntingan pada ternak. Ciri-ciri ternak birahi yaitu vulva. Ciri-ciri ternak birahi yaitu vulva bengkak, memerah dan hangat. Vulva mengeluarkan lendir. Ternak mengalami kurangnya nafsu makan. Ekor ternak selalu diangkat ke atas. Memiliki keadaan gelisah. Jika didekati dengan pejantan, betina akan diam saja. Selanjutnya yaitu deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan adalah suatu proses untuk mengetahui apakah ternak mengalami kebuntingan atau tidak. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa metode, yaitu DEA gesdek, palpasi puting, dan palpasi rektal. Yang pertama yaitu DEA gesdek, merupakan metode deteksi kebuntingan dengan menggunakan larutan yang dicampur dengan urin ternak, sehingga dapat mengetahui suatu ternak itu mengalami kebuntingan atau tidak. Larutan tersebut terdiri dari larutan pendahuluan yang berfungsi untuk memotong ion fenol pada estradiol 17 alfa, dan larutan penegas yang berfungsi untuk mengendapkan ion-ion tersebut di dasar wadah. Urin ternak yang mengalami kebuntingan terdapat endapan berwarna kuning kecoklatan di dasar wadah. Pada metode kali ini, keakurasian berkisar 87,58%. Selanjutnya yaitu metode palpasi puting, merupakan metode deteksi kebuntingan yang dilakukan dengan memencet puting ternak. Metode ini dilakukan dengan cara menghandling ternak terlebih dahulu, kemudian pencet puting ternak secara halus. Puting ternak yang mengalami kebuntingan akan mengeluarkan cairan kental seperti air susu. Semakin tua umur kebuntingan ternak, semakin tinggi keakurasiannya. Yang terakhir yaitu palpasi rektal, merupakan metode deteksi kebuntingan melalui rektal ternak. Pelaksanaannya yaitu dengan memasukkan tangan yang telah dilapisi plastik bersabun ke dalam rektal ternak. Selanjutnya, rasakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Pada metode ini, diperlukan tenaga ahli dalam prosesnya. Nilai keakuratan metode ini semakin bertambah besar jika umur kebuntingan ternak semakin tua.